Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Anime Chainsaw Man episode ke-10 dibuka dengan sebuah cerita ringan yang berbalut kisah sedih. Pasca penyerangan organisasi teroris yang mengincar para pemburu iblis dan juga jantung dari Denji. Di mana pada panel pertama, nampak Power dan juga Denji yang saat ini sedang datang ke rumah sakit untuk menjenguk dan juga berusaha menghibur Aki. Karena di antara semua orang lain yang mereka kenal, Akilah satu-satunya orang yang paling dirugikan. Dan juga satu-satunya orang yang paling kehilangan dari tragedi penyerangan Katana Devil. Melihat kedatangan dari kedua orang sahabatnya, Aki pun tanpa banyak basa-basi langsung bertanya kepada mereka mengenai siapa sajakah orang yang bisa selamat dalam pertempuran mematikan kemarin. Mendengar pertanyaan itu, Denji pun dengan cepat langsung menjawabnya bahwa hanya ada dua orang anggota pemburu iblis yang selamat. Yang pertama adalah Kobeni dan yang kedua adalah Madoka. Nah, karena saat ini Denji dan Power sedang sibuk akibat mendapatkan tugas baru dari Makima, maka keduanya pun langsung pergi meninggalkan Aki sendiri setelah memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja. Menariknya, tepat setelah Denji meninggalkan ruangan itu, Aki pun seketika langsung membuka katananya dan bertanya kepada Cursed Devil mengenai tinggal berapa tahunkah sisa umur dari Aki. Oh iya, buat kalian yang lupa ataupun belum tahu, beberapa iblis yang melakukan kontrak dengan manusia pasti meminta sebuah bayaran khusus ketika orang yang menjalin kontrak itu ingin menggunakan kekuatannya. Tentunya bayarannya pun berbeda-beda. Namun dalam kasusnya Aki, dia akan memberikan sisa umurnya sebagai bayaran ketika meminjam kekuatan dari iblis. Tapi tidak hanya sampai di situ saja kejutannya. Karena pada panel selanjutnya kita pun kembali diperlihatkan sebuah momen menyedihkan dari monolog singkat yang dilakukan oleh Aki Hayakawa. Di mana pada momen ini Aki pun dengan cepat langsung mengambil bungkus rokok peninggalan dari Himeno dan membayangkan Himeno ada di sampingnya. Karena biasanya Himeno lah yang selalu menjahili Aki, dan Himeno juga lah yang selalu membakar rokoknya tepat sebelum melakukan rutinitas. Setelah mengingat hal itu, seketika air matanya pun turun membasahi pipinya dan Aki pun langsung menangis dengan kencang karena sudah tidak sanggup lagi menahan semua kesedihannya. Hal sebaliknya justru terjadi kepada Denji. Karena pada panel ini, Denji pun malah bertanya kepada dirinya sendiri kenapa dia tidak bisa merasakan apa-apa dan kenapa dia tidak bisa menangis setelah kematian dari Himeno. Padahal Himeno adalah orang yang sangat berarti bagi dirinya. Karena faktanya, Himeno lah orang pertama atau manusia normal pertama yang berani menawarkan dirinya kepada Denji dan mau meminta Denji untuk menjadi sahabatnya. Mulai dari sanalah Denji pun akhirnya baru sadar bahwa setelah jantung aslinya sudah mati dan digantikan dengan jantung baru milik Pochita, maka jiwa kemanusiaan dari Denji pun seketika ikut hilang dan dia pun tidak bisa merasakan kesedihan lagi. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, Denji dan juga Power pun akhirnya tiba ke tempat Makima, di mana saat ini Makima ingin mengenalkan mereka berdua kepada mentor barunya, alias orang yang akan melatih dan mengajarkan mereka teknik bertarung tingkat lanjut yang wajib dimiliki dan dikuasai oleh para anggota tim pemburu iblis. Karena mulai sekarang lawan yang akan dihadapi oleh mereka semua bukanlah ancaman tingkat jalanan lagi, melainkan sudah masuk ke level skala ancaman paling tinggi, yaitu ancaman tingkat dunia. Apalagi akibat serangan sebelumnya, banyak sekali senior dari organisasi mereka yang mati. Jadi untuk menghindari agar hal serupa tidak terjadi lagi, maka saat ini mereka semua pun sudah mulai berbenah dan meningkatkan kualitasnya. Sesampainya di lokasi, seorang sosok pria tua yang ada di depannya pun langsung meminta Makima untuk pergi. Karena mulai dari sini latihan Denji dan juga Power akan langsung dimulai. Tanpa banyak basa-basi, pria tua itu pun langsung berjalan menghampiri mereka berdua serta langsung memeluknya dengan sangat erat sambil berkata, "Aku adalah pemburu iblis spesial dari divisi 1. Jadi tolong hargai aku dengan cara memanggilku Sensei." Dan di saat yang bersamaan, Kishibe pun mulai mengencangkan pelukannya hingga leher mereka berdua pun seketika langsung patah saat itu juga. Di momen inilah lagi-lagi Kishibe kembali menjelaskan bahwa struktur tubuh dari iblis dan juga manusia tidak jauh berbeda. Dimana ketika kita mampu mematahkan leher mereka, maka baik iblis ataupun manusia sudah pasti akan sama-sama mati. Namun bedanya kalian masih bisa beregenerasi dan dapat hidup kembali setelah meminum darah. Oleh karena itu, kali ini dia akan menggunakan metode berbeda untuk melatih mereka. Mengingat Denji adalah makhluk abadi yang sama sekali tidak bisa mati, sedangkan Power adalah makhluk setengah abadi yang masih bisa mati jika jantungnya dihancurkan sampai tak bersisa. Tidak hanya itu, pada satu panel yang sama ini, dia pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Namaku adalah Kishibe. Saat ini aku adalah satu-satunya pemburu iblis terkuat yang ada di seluruh dunia. Jadi jika kalian bisa menyelesaikan semua tahap latihan yang aku berikan dan juga bisa mengalahkanku,
maka seharusnya kau pasti bisa berkembang menjadi seorang petarung yang jauh lebih hebat dari sekarang. Mendengar semua hal itu, Denji dan Power pun seketika langsung bersemangat. Hingga di momen selanjutnya, keduanya pun langsung berlari ke arah Kishibe sambil melancarkan serangannya. Tapi sayangnya kali ini mereka berdua harus kecewa. Karena tepat setelah Denji melancarkan pukulan pertamanya, ternyata Kishibe mampu dengan mudah menghindari pukulan dari Denji dan langsung membunuhnya lagi. Begitu pula dengan Power, di mana pada panel berikutnya, Kishibe pun langsung menggunakan tangan kirinya untuk menahan serangan dari Power sekaligus melancarkan satu counter attack ke arah leher Power. Akibatnya, keduanya pun langsung tumbang dan tidak mampu berdiri lagi. Nah, semua tahap latihan ini pun terus berlangsung selama beberapa hari, dengan dipotong waktu jeda ketika istirahat makan dan juga ketika mereka sudah mati. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, faktanya tidak ada satupun usahanya yang berhasil. Hingga pada kematian yang ke-20 lah, akhirnya mereka baru sadar dan berkata seperti ini. Oh iya, jika kita kalah dalam hal kekuatan, maka bagaimana jika kita mulai mengganti strategi dan bertarung menggunakan otak kita? Keesokan harinya, Denji dan juga Power pun langsung mempraktikkan teori mereka, di mana Power bertugas membuat perangkap dengan menaruh beberapa botol darah di dekat pintu masuk kamar, sedangkan Denji bersembunyi dan bersiap menyergap Kishibe ketika dia sedang lengah. Tapi sayangnya percobaannya kali ini pun harus gagal dan mereka berdua pun harus mati lagi. Karena faktanya pergerakan dari Kishibe ternyata jauh lebih cepat daripada serangan dadakan mereka. Menarik ya, tepat sebelum pergi meninggalkan lokasi ini, Kishibe pun sempat memberikan beberapa poin pelajaran berharga kepada Denji dan juga Power. Sebagai bentuk apresiasi karena kali ini mereka berdua perlahan-lahan mulai berkembang dan mulai bertarung dengan menggunakan otak mereka. Pertama, Power tidak boleh terlalu bergantung kepada kekuatan iblisnya. Karena jika Power menggunakan terlalu banyak darah, maka tubuhnya akan menjadi cepat lelah akibat kehabisan energi atau anemia. Kedua, Denji harus berhenti mengandalkan kekuatan di mode hybridnya dan lebih menggunakan insting manusianya, di mana dia harus bisa bertarung dengan lebih efisien dengan cara menghindari luka fatal serta berusaha membaca pergerakan lawan sebelum melakukan serangannya. Scene pun kini berpindah. Ternyata tidak hanya Denji dan juga Power saja yang mendapatkan sebuah pelatihan khusus. Karena pada panel selanjutnya, Kurose dan juga Tendo pun akhirnya kembali datang ke tempat Aki dan memberinya dua buah pilihan penting. Pertama, karena saat ini kekuatan iblis dari Aki sudah melemah dan sisa umurnya tinggal 2 tahun lagi, maka pihak organisasi pun memberi penawaran pensiun kepada Aki, di mana Aki bisa hidup dengan tenang tanpa perlu terlibat di dalam pertempuran melawan para iblis lagi. Kedua, jika Aki memilih untuk tidak pensiun, maka Aki diwajibkan untuk melakukan kontrak baru dengan salah satu iblis tingkat tinggi yang sudah mereka siapkan. Karena mulai saat ini lawan yang mereka hadapi akan semakin berbahaya. Jadi demi keselamatan Aki, dia pun harus mengupgrade kekuatannya supaya tetap bisa bersaing melawan iblis dengan level ancaman tingkat tinggi. Mendengar hal itu tanpa banyak pikir panjang, Aki pun langsung memilih pilihan yang nomor 2, yaitu melupakan kehidupan damai dan kembali aktif bertugas sebagai Devil Hunter. Karena saat ini dia masih mempunyai satu misi terakhir yang tidak mungkin akan dia lupakan, yaitu membalaskan dendam dari kematian Himeno dan juga keluarganya. Setelah mendengar jawaban dan juga resolusi dari Aki, Kurose dan juga Tendo pun akhirnya langsung mengantarkan Aki ke lokasi tujuan utamanya, yaitu sebuah gudang tua, tempat di mana Future Devil atau iblis yang mampu melihat masa depan disegel oleh organisasi. Melihat kedatangan Aki ke tempat ini, Future Devil pun dengan cepat langsung memintanya untuk memasukkan kepala Aki ke dalam perutnya untuk melihat masa depan Aki. Karena dengan begitu, maka Future Devil pun bisa menentukan apakah bayaran yang harus ditawarkan sebagai syarat untuk membuat kontrak. Nah, disinilah momen mengejutkannya. Karena entah kenapa, tiba-tiba Future Devil pun langsung memberikan sebuah bocoran penting mengenai apa yang terjadi kepada Aki di masa depan. Di mana pada momen tersebut, dia pun langsung berkata bahwa dalam waktu dekat ini Aki akan mati dengan cara yang sangat tragis. Menyadari semua hal itu, akhirnya Future Devil pun tidak meminta bayaran apapun lagi kepada Aki. Namun sebagai gantinya, Future Devil pun malah meminta Aki untuk membiarkannya hidup di dalam mata kanannya. Karena dia sangat ingin sekali menyaksikan kematian Aki secara langsung di depan matanya. Walaupun di momen ini Future Devil sempat menawarkan sebuah bocoran mengenai bagaimana proses kematian dari Aki, namun rupanya Aki sama sekali tidak tertarik dan juga sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Karena menurut Aki, selama dia bisa membunuh semua orang-orang yang menjadi target incarannya, serta bisa membalaskan dendam kematian dari Himeno, maka Aki tidak peduli jika pada akhirnya dia pun harus mati. Wow, menarik banget ya. Mulai dari sinilah akhirnya Denji, Power dan juga Aki
berhasil mendapatkan kekuatan yang luar biasa besar dalam waktu yang relatif sangat singkat. Di satu sisi, Denji dan juga Power pada akhirnya mampu menyelesaikan latihan khusus dari Kishibe, yang merupakan manusia terkuat di seluruh dunia, serta mampu melukai wajah Kishibe dengan menggunakan serangannya. Sedangkan di sisi lain, Aki mendapatkan kekuatan instan dari iblis tingkat tinggi, walaupun pada akhirnya dia harus menerima sebuah kenyataan bahwa sebentar lagi dirinya akan mati. Sayangnya, semua alur cerita lengkap dari anime Chainsaw Man episode ke-10 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Denji, Aki, dan juga Power sudah diberikan sebuah misi baru, yaitu untuk melakukan penyerangan langsung ke markas para teroris dengan tujuan untuk membunuh Katana Devil dan juga Snake Devil yang sebelumnya sempat menyerang mereka. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.